Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang. Tema renungan kita minggu ini adalah kasih Allah nyata, yang kita dasarkan pada Yohanes 3 ayat ke-16. Setiap orang dari kita pasti rindu untuk dikasihi. Sejak kita lahir, kita mencari penerimaan, perhatian, dan cinta. Namun, kita juga tahu bahwa kasih manusia seringkali terbatas. Ada syaratnya, ada batasnya, dan bisa berubah seiring waktu. Tetapi Alkitab memperkenalkan kepada kita satu kasih yang luar biasa berbeda, yaitu kasih Allah yang nyata, aktif, dan menyelamatkan. Kasih ini tidak hanya diucapkan, tetapi dinyatakan dengan perbuatan. Puncak dari pernyataan kasih Allah adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi, Natal bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan bukti konkret bahwa Allah mengasihi manusia secara nyata. Mari kita baca bersama landasan firman Tuhan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bedah ayat ini. Pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia atau kosmos dalam bahasa aslinya berarti seluruh umat manusia, termasuk kita semua, orang-orang yang berdosa. Kasih Allah itu tidak selektif, bukan hanya untuk orang baik, tapi juga untuk yang tersesat. Kedua, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan di sini berarti memberi dengan rela dan penuh pengorbanan. Natal adalah momen di mana Allah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, yang rela meninggalkan kemuliaan surga dan lahir sebagai manusia yang sederhana. Ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus lahir bukan hanya untuk kita kagumi, tetapi untuk menyelamatkan kita. Tanpa Kristus, Alkitab mengatakan manusia menuju kebinasaan rohani. Dan yang terakhir, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu dimulai sejak kita percaya kepadanya, bukan hanya nanti saat kita di surga. Yesus datang untuk membawa hidup yang baru, pengharapan, dan pemulihan bagi kita semua. Kelahiran Yesus adalah wujud kasih Allah yang nyata. Ini membuktikan bahwa Allah tidak tinggal diam melihat penderitaan manusia. Ia turun tangan, Ia turun ke dunia. Allah hadir dalam rupa seorang bayi yang lemah. Yesus lahir di kandang, bukan di istana. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah mampu menjangkau kita yang merasa rendah, tertolak, dan terlupakan. Bayangkan seperti ini, seorang ayah melihat anaknya jatuh ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Sang ayah bisa saja hanya berteriak memberi instruksi dari atas. Tetapi kasih yang sejati membuat sang ayah turun sendiri ke dalam lubang itu, mengangkat anaknya, meskipun dirinya sendiri harus terluka dalam prosesnya. Begitulah Allah. Ia tidak hanya memberi perintah dari surga, tetapi Ia turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk mengangkat kita. Lihatlah kisah para gembala di padang dalam Injil Lukas. Mereka adalah orang-orang biasa, bahkan dianggap rendah dalam masyarakat saat itu. Namun, merekalah yang pertama kali menerima kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu nyata bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang, ataupun masa lalu kita. Lalu, bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam hidup kita? Pertama, terimalah kasih Allah itu secara pribadi. Jangan hanya tahu bahwa Yesus lahir, tetapi undanglah Dia masuk ke dalam hatimu, percayalah dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kedua, hiduplah dalam ucapan syukur. Kasih Allah adalah anugerah murni, bukan hasil dari usaha atau kebaikan kita. Ketiga, dan ini yang terpenting, bagikan kasih itu kepada sesama. Natal yang sejati akan terlihat ketika kasih Allah itu mengalir melalui hidup kita kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan mengampuni orang yang menyakiti kita, menolong mereka yang berkekurangan, menjadi pembawa damai di tengah keluarga, dan belajar mengasihi tanpa syarat, seperti Kristus telah mengasihi kita. Mulailah dari hal kecil, sebuah kata yang lembut, telinga yang mau mendengar, atau tangan yang siap menolong. Saudara, jika Allah saja rela memberikan yang paling berharga baginya, yaitu Yesus Kristus, itu artinya tidak ada masalah, dosa, atau kegagalan dalam hidup kita yang lebih besar dari kasih-Nya. Apapun kondisi hidup Anda hari ini, ingatlah, kasih Allah itu nyata, hadir, dan cukup untuk Anda. Jadi, sebagai kesimpulan, Natal adalah bukti bahwa kasih Allah bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah kenyataan. Kasih-Nya bukan janji kosong,
melainkan tindakan yang nyata. Dan kasih itu bukan hanya untuk masa lalu, tetapi untuk hari ini dan selamanya. Mari kita rayakan Natal bukan hanya dengan hiasan dan lagu, tetapi dengan sebuah hidup yang diubahkan oleh kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.